saja Arya tahu bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 seseorang akan menikamnya, dia mungkin tidak akan melewati lampu merah simpang Pomat Bogor hari itu. Tapi takdir tetaplah sebuah rahasia. Ia tewas bersimbah darah di persimpangan jalan itu. Dia dibacok oleh orang tak dikenal. Merasa puas, pelaku kemudian segera kabur bersama dua teman lainnya dengan mengendarai motor putih. Siapa pelaku itu? Kesalahan apa yang telah dilakukan Arya hingga pelaku tega menghabisi nyawa anak sekolah itu di tengah keramaian? Saya Adi Milio, kali ini kita akan menuju Bogor untuk melihat kasus yang viral baru-baru ini. Arya bernama lengkap Arya Saputra. Saat ini telah beranjak remaja. Sekitar 16 tahun yang lalu saat Arya masih berusia 3 bulan, dia diadopsi oleh sebuah keluarga sederhana. Mereka adalah Rujai dan istrinya. Dibesarkan di keluarga yang sederhana dan nyaris berkekurangan tapi penuh cinta kasih, Arya bertumbuh menjadi anak yang baik, soleh dan pandai. Setamat SMP, Arya kemudian memilih untuk masuk ke SMK Bina Warga 1 Bogor dan mengambil jurusan teknik kendaraan ringan. Berasal dari keluarga miskin, namun Arya termasuk siswa berprestasi. Dia diketahui tercatat menjadi salah satu siswa penerima dana hibah pendidikan keluarga ekonomi tidak mampu. Dengan beasiswa itulah, dia mampu melanjutkan pendidikannya hingga saat ini. Seperti anak remaja lainnya yang sedang berjuang mengejar masa depan, Arya bercita-cita menjadi orang yang sukses, membanggakan kedua orang tuanya, membangun rumah yang layak huni bagi ibu dan ayah angkatnya yang saat ini tinggal di hunian yang jauh dari kata layak, yang cuma beratapkan tripleks dan bambu. Namun sayang, janji itu tak pernah terwujud. Arya pergi meninggalkan janjinya. Dia memilih untuk kembali ke penciptanya dikala pelita mulai bersinar terang di keluarga sederhana itu. Lampu merah simpang Pomat menjadi saksi bisu betapa mirisnya generasi pelajar saat ini. Hari itu, Jumat 10 Maret 2023, sekumpulan pelajar hendak pulang sekolah setelah mengikuti ujian di sekolah. Dalam rombongan itu, ada 4 pelajar yang sedang berdiri di tengah pembatas jalan yang hendak menyeberang. Tiba-tiba dari arah belakang, 3 pemuda yang mengendarai motor PCX putih langsung menyerang kelompok pelajar tersebut dengan sebilah golok gobang. Naasnya, satu di antaranya tersayat di bagian pipi hingga leher sisi kanan. Dengan panik, pemuda itu segera berjalan menuju seberang jalan. Namun tepat di depan gang, tubuhnya ambruk, tak mampu lagi menahan rasa sakit dengan darah yang terus mengalir dari leher dan pipinya. Di saat itu, tiba-tiba seorang wanita berkerudung hitam mendekati pelajar tersungkur bersimbah darah, membantu pemuda itu mengucap kalimat syahadat. Meski disebutkan pemuda itu tak lagi mampu bersuara diakibatkan sayatan parah pada pipi hingga lehernya. Meskipun demikian, wanita berkerudung hitam tersebut membantunya untuk mengucap kalimat syahadat dalam hati, hingga suara rintihan kesakitan berangsur mengecil, ungkap wanita berkerudung hitam yang belakangan diketahui bernama Ewai, yang merupakan seorang pemilik warung kopi di daerah tersebut yang menyaksikan kejadian itu. Dalam keadaan itu, teman-teman dan warga sekitar tentu menjadi sangat panik. Namun sayangnya, nyawa pemuda itu tak mampu terselamatkan. Dia menghembuskan napas terakhirnya saat ambulans membawanya menuju rumah sakit FMC Bogor yang merupakan rumah sakit terdekat dari tempat kejadian saat itu. Selang beberapa waktu kemudian, jenazah pelajar itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk dilakukan otopsi. Pemuda korban pembacokan itu kemudian diketahui bernama Arya Saputra yang merupakan siswa kelas 10 SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. Rujai ayah Arya yang merupakan petugas kebersihan saat itu sedang bekerja, dipanggil oleh security tempat dia bekerja dan menyuruh lelaki 56 tahun tersebut untuk segera pulang ke rumah. Rujai makin bingung setibanya di rumah saat melihat seseorang memasang bendera kuning di rumahnya. Namun tangisannya kemudian pecah saat dibawa ke rumah sakit dan mendapati anak kesayangannya itu tewas dengan luka sayatan. Dari peristiwa ini, polisi kemudian segera melakukan investigasi. Polisi meminta sejumlah keterangan dari para saksi di tempat kejadian.
serta mengumpulkan bukti CCTV daerah setempat. Dan beruntungnya, salah satu kamera CCTV mobil yang saat itu tengah melintas di Simpang Poman merekam dengan jelas aksi brutal 3 pemuda yang berseragam sekolah membawa golok dan melibas pelajar yang lain yang tengah berdiri di trotoar pembatas jalan. Dengan mengendarai motor putih, ketiga pelaku yang berboncengan itu segera menancapkan gas meninggalkan tempat itu. Dan pada hari Sabtu 11 Maret, Arya pun dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. 3 hari berselang, yakni pada hari Senin tanggal 13 Maret, polisi kembali mengumumkan telah menangkap 2 dari 3 pelaku serta seorang tersangka lainnya yang dituduh menyembunyikan pelaku saat peristiwa pembacokan itu terjadi. Meskipun eksekutor utama yakni ASR alias Tukul berusia 17 tahun masih dalam pengejaran polisi hingga saat ini. Kedua pelaku tersebut yakni Salman Al-Farisi 18 tahun dan MA 17 tahun. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. MA diamankan di wilayah Lebak, Provinsi Banten, sedangkan Salman Al-Farisi diamankan di wilayah Babak Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat keduanya diinterogasi oleh polisi terkait pembunuhan pembacokan itu, ternyata hanyalah persoalan sepele di mana kedua kubu sekolah tersebut saling mengadu kemampuan akibat aksi provokator yang mengadu 2 kubu sekolah tersebut. Kedua tersangka menjelaskan adanya pelaku yang melakukan provokasi antara 2 sekolah di Instagram. Namun karena tersangka tidak menemukan provokator yang sebenarnya dari sekolah SMK Bina Warga, sehingga tersangka melakukan penyerangan secara acak ke siswa sekolah tersebut dengan melihat seragam yang dipakai oleh siswa-siswanya. Dan pada hari kejadian itu, Arya mengenakan seragam sekolah tersebut kemudian menjadi korban sasaran penyerangan para tersangka. Sementara pelaku eksekutor utama masih dilakukan pengejaran oleh polisi. Ketiga pelaku tersebut terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari kejadian ini sangat disayangkan generasi pelajar yang sejatinya seharusnya menuntut ilmu dengan benar justru menjadi narapidana muda yang menghancurkan masa depan mereka sendiri. Sekian cerita saya hari ini, jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Saya Adi Milio, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.